Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan yang sering masuk di kolom komentar tentang ancaman dari DC pinjaman online. Buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, pasti pernah mengalami yang namanya pemberitahuan ataupun juga ancaman-ancaman dari DC pinjaman online melalui pesan WhatsApp bahwasannya untuk masalah hutang kalian itu akan dibawa ke jalur hukum atau dibawa ke persidangan. Pastinya buat kalian yang mungkin baru pertama kali gagal bayar di aplikasi pinjaman online, pasti kalian akan merasa takut dan panik ya dengan informasi seperti itu ya ketika kalian mengalami keterlambatan. Dan tidak sedikit juga pasti banyak yang merasa ketakutan dan kepanikan ya ketika membaca pesan WhatsApp seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit jelaskan kepada kalian ya tentang permasalahan hutang kalian itu akan dibawa ke jalur hukum atau dibawa ke persidangan. Namun yang pertama, saya akan informasikan dulu kepada kalian ya tentang pinjol legal apakah masuk SLIK OJK. Sudah dipastikan ya untuk aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke SLIK OJK. Namun tidak semuanya juga aplikasi pinjaman legal itu masuk SLIK OJK ya, masih ada beberapa yang tidak masuk ke SLIK OJK. Nah, Bang, kalau saya telat bayar atau galbay, apakah akan ada kemungkinan masuk ke persidangan? Tidak ada satupun sampai saat ini ya yang masuk ke jalur hukum atau masuk ke sidang atau mungkin dipanggil ke pengadilan ya. Memang somasi ada, tapi juga masih belum bisa dipastikan apakah somasi tersebut itu beneran asli atau memang permainan dari DC pinjaman online tersebut ya. Jadi kalian jangan gampang percaya dulu ketika kalian mendapatkan surat somasi dari DC pinjaman online, karena bisa saja itu hanya permainan dari DC pinjaman online saja yang menakut-nakuti kalian ya, agar kalian itu merasa takut dan panik ya ketika membaca pesan dari mereka. Karena surat somasi pinjol itu bisa jadi ya oknum-oknum DC ini membuat surat somasi padahal itu memang tidak secara serius dilayangkan informasi kepada para nasabah yang mengalami gagal bayar. Pentingnya kalian untuk memahami tentang aturan-aturan OJK karena mengingat pinjol-pinjol yang kalian hadapi adalah pinjol legal yang resmi OJK, agar nantinya kalian tidak terjebak dan tidak mudah untuk ditipu dan juga tidak mudah ditakut-takuti ya oleh para DC-DC pinjaman online. Karena perlu kalian ketahui ya, untuk masuk ke persidangan itu tidak memerlukan biaya yang kecil ya. Masuk ke persidangan itu memerlukan biaya yang cukup besar ya. Dan juga tentunya untuk persiapan-persiapannya itu juga cukup rumit ya. Jadi kecil kemungkinan jikalau masalah hutang kalian itu akan dibawa ke jalur persidangan. Apalagi nih, untuk tagihan kalian mungkin bisa terbilang cukup kecil ya, di bawah 2 juta itu sangat tidak mungkin akan dibawa ke jalur persidangan. Jadi jikalau kalian mendapatkan ancaman bahwasanya kalian akan dibawa ke jalur persidangan, fix itu hanya gertakan saja dari mereka. Belum tentu ya hal tersebut itu benar akan terjadi, apalagi kalau untuk tagihan kalian itu dibilang cukup kecil. Jadi pada intinya kalian tidak perlu khawatir ya, tenang saja. Paling resikonya tidak berat, hanya masuk ke SLIK OJK saja ya. Itu sebenarnya yang resiko paling memberatkan ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Itu pun juga kalau aplikasi tersebut itu sudah masuk ke SLIK OJK. Nah, juga ada pertanyaan yang masuk, Bang, apakah benar nih untuk urusan hutang piutang di aplikasi pinjaman online itu bisa dipidanakan? Itu apalagi ya, itu tidak masuk akal karena untuk masalah hutang piutang di aplikasi pinjaman online itu urusannya perdata ya, bukan pidana. Jadi jikalau ada di si pinjaman online yang mengancam kalian bahwasanya kalian akan dipidanakan karena tidak membayar tagihan kalian, kalian jangan percaya. Karena itu hanya gertakan saja dari mereka ya, tidak pernah ada yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online legal itu sampai dipidanakan atau dipenjara ya. Itu hanya gertakan saja dari mereka. Kalian jangan mudah takut, kalian jangan mudah panik ya ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman dari DC pinjaman online. Jadi sebagai kesimpulannya, ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman dari DC pinjaman online apapun itu, kalian jangan terlalu percaya, kalian jangan terlalu takut ya ketika membaca ancaman-ancaman tersebut. Kalau memang kalian belum siap untuk membayarnya, kalian jangan pernah merespon pesan dari mereka ataupun juga membaca pesan dari mereka ya. Karena untuk semua ancaman-ancaman dari DC pinjaman online kebanyakan itu hanya gertakan saja dari mereka ya, dalam arti tidak akan pernah terjadi ya ketika kalian mungkin mendapatkan pesan seperti itu. Tentunya kalian hanya ditakut-takuti oleh mereka saja ya, agar kalian itu merasa panik dan hingga memaksakan untuk membayar, karena itu tujuan mereka agar si nasabah tersebut itu cepat-cepat membayar tagihannya di aplikasi pinjaman online tersebut. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian.
Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.